Ini adalah salah satu kisah yang dituturkan oleh Salim Said. Malam itu, saya tidur di kantor staf Angkatan Bersenjata yang terletak hanya beberapa ratus meter dari gedung RRI. Gedung itu sekarang masih merupakan bagian dari Kementerian Pertahanan. Komandan markas waktu itu adalah Brigjen TNI HF Worang yang di kemudian hari pernah menjadi Gubernur Sulawesi Utara. Kami nyaris tidak mungkin tidur sebab selain karena kami hanya tergeletak di teras depan pintu keluar gedung belakang tanpa alas, para jenderal dan kolonel itu juga menghabiskan waktu untuk ngobrol sembari memantau perkembangan dengan menggunakan radio militer. Sebagai wartawan muda, saya tertarik pada obrolan berdasarkan pengalaman para perwira yang berjuang pada zaman revolusi tersebut. Dari cerita-cerita mereka itulah saya dengar lebih jauh tentang pemberontakan PKI di Madiun 1948, serta pengalaman para perwira itu menumpasnya. Juga ada yang bercerita mengenai bagaimana Soekarno yang berjanji memimpin perang gerilya kalau Yogyakarta diserang, tapi akhirnya malah memilih menyerah kepada Belanda pada 19 Desember tahun 1948. Para perwira yang bergerilya bersama Panglima Besar Sudirman pada umumnya adalah anak-anak muda yang sebagian besar berumur sekitar 20 tahunan. Waktu itu mereka terlalu muda untuk mengerti politik, yang mereka tahu bahwa Soekarno dan Hatta pernah berjanji akan ikut bergerilya jika Yogyakarta diserbu oleh Belanda. Mereka juga tahu bahwa ketika pemerintah Prancis menyerah kepada Jerman pada awal Perang Dunia II, tentaranya otomatis ikut menyerah. Sudirman dan anak-anak muda itu tidak mau menyerah bersama Soekarno, sebab tindakan itu mereka anggap melanggar sumpah tentara. Dan karena Soekarno adalah juga panglima tertinggi, maka keputusan menyerah itu mereka anggap sebagai suatu pelanggaran sumpah, suatu pengkhianatan. Itulah salah satu akar dan cikal bakal konflik tentara, khususnya Angkatan Darat dengan Soekarno. Yang waktu itu tidak disadari para perwira TNI tersebut, keputusan Soekarno tidak ikut bergerilya bukanlah suatu keputusan pribadi, melainkan hasil rapat kabinet yang menghasilkan keputusan berdasarkan pemungutan suara. Janji Soekarno memimpin gerilya juga seharusnya dilihat sebagai lebih merupakan suatu trik politik menggertak Belanda, dan sama sekali tidak dimaksudkan sebagai janji kepada pasukan TNI. Tapi apa boleh buat, pengertian dan tafsiran para perwira muda usia itu terhadap keputusan para pemimpin politik masa itu memasuki sejarah dan mengendap di sana tanpa pernah mengalami reevaluasi. Akibatnya, sikap merendahkan kekuatan politik sipil kemudian mewarnai dengan pekat pola pikir dan cara pandang militer Indonesia. Bagi anak muda seusia saya waktu itu, cerita-cerita dari masa lalu tersebut tergolong hal baru yang sebelumnya tidak pernah saya dengar. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa pengalaman dan informasi yang saya dapatkan malam itu kelak ikut berperan penting mendorong saya menjadi peneliti peran politik militer Indonesia, terutama ketika tentara sudah dengan sempurna menguasai panggung politik.